Revolusi Industri 4.0 atau juga yang biasa dikenal dengan istilah Cyber Physical System merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Dengan adanya revolusi ini, membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor, seperti yang pada awalnya banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sekarang dapat digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Di Indonesia, perkembangan industri 4.0 sangat didorong oleh Kementerian Perindustrian. Jika Indonesia ingin bersaing dengan negara lain di bidang industri, maka Indonesia juga harus mengikuti tren pada industri global. Revolusi Industri 4.0 juga merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utamanya. 5G. Kehadiran teknologi 5G diperkirakan akan memberikan perubahan besar bagi industri Indonesia di tengah revolusi industri 4.0. Terlebih lagi, teknologi dan jaringan telekomunikasi 5G mampu mentransfer data lebih besar, lebih cepat, stabil dan aman, membuka kemungkinan makin banyak perangkat yang terhubung melalui internet dan meningkatkan otomasi industri. Implementasi 5G tidak hanya sekedar peningkatan kecepatan transfer data dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Namun, jaringan 5G juga membuka kemungkinan banyak layanan hingga peluang atau use cases baru, baik di segmen konsumen B2C maupun segmen enterprise atau B2B, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan perekonomian nasional. Kita perlu tahu bahwa karakteristik dari 5G ini secara teknologi di awal memang banyak mempromosikan mobil broadband, tapi sebetulnya tujuan utama tidak ke sana. Tujuan akhir dari 5G adalah network slicing yang mendukung layanan machine to machine dan low latency yang bisa dimanfaatkan untuk aplikasi atau layanan lainnya dalam mendukung kegiatan industri. AI atau Artificial Intelligence adalah bidang yang berkaitan dengan pengembangan mesin dan sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan seorang manusia. Di Indonesia, tren pengguna AI makin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Banyak perusahaan dan organisasi di Indonesia yang telah mengadopsi AI dalam operasional mereka untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan. Contoh penerapan AI di Indonesia meliputi penggunaan chatbot di sekitar layanan pelanggan, analisis data untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih cerdas, serta penggunaan teknologi pengenalan suara dan gambar untuk meningkatkan keamanan. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah startup AI di Indonesia juga telah muncul, menciptakan inovasi baru dan meningkatkan ekosistem AI di negara ini. Pemerintah Indonesia juga telah mengambil inisiatif untuk mendorong pengembangan dan penerapan AI di negara. Salah satu program yang menonjol adalah Strategi Nasional Artificial Intelligence atau Stranas KA yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Stranas KA bertujuan untuk mempercepat pengembangan AI di Indonesia melalui berbagai inisiatif. Dua di antaranya adalah keamanan dan privasi data. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak positif revolusi industri 4.0. Yang pertama, semakin mudah mengakses informasi dan berkomunikasi. Yang artinya itu kemajuan teknologi seperti televisi, telepon genggam, bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya, segala informasi, baik yang bernilai positif maupun negatif, dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, terjadinya efisiensi dan efektivitas produksi. Yang artinya, jika terwujud 4 prinsip revolusi industri, maka industri memiliki kemungkinan untuk efisiensi dan efektivitas produksi dengan biaya yang tidak lagi mahal. Yang ketiga, peningkatan pendapatan nasional. Industrialisasi memungkinkan negara-negara mengoptimalkan sumber daya mereka yang mulai berkurang. Industrialisasi meningkatkan kuantitas dan kualitas akan barang-barang yang akan diproduksi oleh suatu perusahaan. Nah, yang keempat itu ada standar hidup yang lebih tinggi. Dalam masyarakat industri, tenaga kerja lebih berharga. Apabila produktivitas lebih tinggi, maka pendapatan individu akan meningkat. 5. Menstimulasi kemajuan sektor lain. Industrialisasi mendorong kemajuan sektor-sektor ekonomi lainnya.
Perkembangan pada satu industri berdampak pada pengembangan dan perluasan industri terkait. 6. Peningkatan peluang kerja. Industrialisasi memberikan peningkatan kesepakatan kerja pada industri skala kecil dan skala besar. Industri menyerap pekerja yang menganggur dan pengangguran dari sektor pertanian sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya ada dampak negatif revolusi industri 4.0. 1. Rentan dengan serangan cyber. Revolusi industri 4.0 akan sangat lekat dengan dunia teknologi, di mana salah satu hal yang bisa dilihat mulai banyak ditemukan saat ini adalah Internet of Things atau IoT. Produk-produk IoT menghilangkan batas fisik antara proses produksi dengan sistem jaringan, oleh karena itu sangat rentan dengan serangan cyber apabila tidak dijaga dengan sistem keamanan yang solid dan tangguh. 2. Investasi SDM yang tidak murah dan minim. Perusahaan yang ingin menggunakan sistem otomatisasi dan juga teknologi tinggi tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bisa menggunakan sarana canggih tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus rela mengeluarkan dana untuk investasi dalam memberikan pelatihan, keterampilan, dan juga sertifikasi pada karyawan yang sudah dimiliki atau siap memberikan gaji yang layak, dan lebih tinggi bagi tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Lalu yang ketiga, dampak teknologi terhadap lingkungan. Selama manusia menggunakan mesin untuk bekerja, maka kebutuhan energi akan tetap tinggi, dan hingga sekarang belum ada sumber energi yang mencukupi bisa digunakan untuk kegiatan produksi dalam skala yang besar, selain dengan menggunakan bahan bakar fosil. Semakin tinggi kegiatan produksi manufaktur, maka akan berbanding lurus dengan tingginya pembuangan limbah yang bisa mengancam lingkungan hidup secara global. Lalu yang keempat, manusia menjadi serba ketergantungan dan malas. Media informasi memiliki kualitas atraktif yang dapat merespon segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Terlalu atraktifnya membuat masyarakat seakan-akan menemukan dunia sendiri yang membuatnya terasa nyaman dan tidak mau melepaskannya. Bagi seseorang yang telah terbiasa menggunakan teknologi informasi, cenderung malas karena menjadi lebih tertarik untuk menggunakan aplikasi atau fasilitas yang ada ketimbang harus direpotkan. Urbanisasi. Akibat industrialisasi, orang-orang dari pedesaan akan migrasi ke kota karena mencari pekerjaan di pabrik. Urbanisasi adalah perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Akibatnya, populasi penduduk di kota meningkat. Lalu yang keenam, jadinya kesenjangan pendapatan. Pemisahan modal dan tenaga kerja menciptakan perbedaan pendapatan antara buruh dan orang-orang yang mengendalikan sumber daya modal.